Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini dalam suasana Allah berkahi kita dengan hujan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan nantinya kita lanjutkan kembali pembahasan Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih pembahasan tentang adab-adab mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor berapa? Pak Nasir sudah siap? Monggo baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihil, Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata kami. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu seakan-akan merupakan nasihat yang terakhir, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepadamu agar tetap selalu bertakwa kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia, serta tetap untuk mendengar perintah dan taat walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak Ethiopia. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kamu akan melihat banyak perselisihan, maka wajib atasmu memegang teguh akan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk sesungguhnya oleh Allah Ta'ala, dan berpegang teguhlah pada sunnah itu dan jauhilah urusan-urusan yang dibuat-buat atau dikatakan bid'ah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2676 dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, disahkan oleh Syekh Al-Albani. An-Nawajidu dengan zal adalah al-ayyab. Ada pula al-anyabu. Ada pula yang mengatakan dengan bahwa maknanya adalah al-azurras yang artinya gigi geraham. Penjelasan hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kedudukan sunnah yang ditinggalkan para khulafaur rasyidin adalah setelah sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
hampir pasti akan turun kepada kalian bebatuan dari langit. Karena ketika saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian menyanggah. Abu Bakar dan Umar berkata, demikianlah menentang sabda Rasul dengan perkataan mereka berdua. Dengan perkataan mereka berdua saja tidak boleh. Lalu bagaimana dengan orang yang menentang sabda Rasul dengan perkataan selain Abu Bakar dan Umar? Cukup. Di buku saya nggak ada tambahannya soalnya. Bismillah. Baik, kita lihat hadis dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Ini hadis ini kan kita masih dalam bab perintah menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adabnya. Sini dikatakan bahwasanya wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam itu menasihati kami. Mau'izatan balighatan, dengan nasihat yang begitu mengena. Wajalat minhal qulub, dan sampai nasihat itu masuk dalam hati kami. Wa dharafat minhal uyun, sampai kami pun meneteskan air mata. Fakulna, kemudian kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda'in. Watiana. Apakah ini seakan-akan nasihat yang terakhir? Muwaddi'in, ini nasihat yang terakhir. Fa'ausina, tolonglah beri nasihat kepada kami. Kemudian Nabi SAW menyampaikan nasihat seperti tadi dibacakan, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun nantinya yang jadi pemimpinmu itu adalah seorang abdun, budak. Wa innahu may ya'ish minkum, karena ingatlah yang nanti hidup di antara kalian, artinya yang umurnya panjang sepeninggal Nabi SAW, maka fasayar ikhtilafan katsira, maka dia akan lihat perselisihan yang banyak, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah manhaj, yaitu cara beragama. Maka Nabi SAW itu katakan, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu jalanku, ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajaran khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah itu dengan gigi geraham kalian. Nawajid, gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah dengan setiap perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah suatu kesesatan. Sekarang beberapa kosakata kita lihat dulu sebelum faedah dari hadis yang ada. Lihat di situ dikatakan itu nasihat yang menyentuh di hati, karena ini adalah nasihat perpisahan. Itu nasihat perpisahan. Itu lebih mengena, sebagaimana orang itu beri wasiat kepada yang lainnya, itu lebih mengena daripada nasihat biasa, daripada dia ceramah biasa. Maka nasihat itu sangat mendalam sekali dari Nabi SAW. Juga di sini dikatakan perintah untuk bertakwa. Nanti kita akan lihat lagi penjelasannya. Kalau istilah takwa itu berarti menjalankan perintah Allah
menjauhi larangan. Terus dikatakan walaupun di sini diperintahkan untuk taat kepada pemimpin walaupun yang memimpinmu andai saja seorang budak, padahal budak tidak pantas atau tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Lalu Nabi SAW ceritakan tentang perselisihan pendapat di antara kaum muslimin, mereka berbeda-beda, maka disuruh untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW. Ada perselisihan, pegang teguh ajaran Nabi SAW dengan gigi geram kalian. Kemudian Nabi SAW ingatkan tentang masalah bid'ah. Setiap perkara baru dalam masalah agama. Baik, faedah yang bisa kita ambil satu. Disyariatkan memberi nasihat. Namun ingat nasihat itu memperhatikan keadaan. Nasihat itu memperhatikan keadaan. Gimana cara berdakwanya itu ada, kaidah-kaidahnya juga ada. Ini sebenarnya saya mau bahas kemarin pas malam minggu itu yang kemarin dibatalkan itu loh. Iya toh Pak? Iya. Ada kajian dibatalkan kan? Nah. Tahu karena apa? Gak usah ya. Terus batal. Mengulangi. Apa? Diulangi lagi. Diulangi Diulangi lagi minggu diganti tadi Pak Ustaz tadi. Iya nanti diganti nanti kapan-kapan. Iya pokoknya wes minggu kemarin. Iya. Mau dibacakan ini. Tapi ditunda hari ini. Ditunda hari ini. Nanti saya tunda lagi aja nanti di Masjid Agung aja baru dibahas cara-cara berdakwah. Nanti malah nggak gayeng nanti dibahas sekarang. Besok ditunda. Pokoknya kalau beri nasihat perhatikan kondisi, kapan waktu yang pas. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihat kondisi, kapan sampaikan di tempatnya, kapan sampaikan di waktunya, itu ada. Jangan terus-menerus ceramain orang, terus orang cepat bosan. Ya, kadang ada yang nggak bisa terima nasihat. Wong nasihat aja tiap Jumatan aja orang ngantuk, coba lihat. Iya kan? Yeah. Tiap Jumatan aja ngantuk, coba lihat. Apalagi terus kayak gitu, bosan terus kayak gitu. Apalagi kan nasihatnya berulang lagi. Kadang mesti memperhatikan kondisi, kapan itu pasnya disampaikan, materinya gimana, caranya bagaimana. Yang jelas Nabi SAW menyampaikan di momen yang pas, di waktu yang pas, karena ini adalah nasihat perpisahan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, nasihat yang bagus itu adalah nasihat yang membekas. Nasihat yang bagus itu adalah nasihat yang membekas. Ya nanti bisa menyentuh hati, bisa meneteskan air mata, artinya punya pengaruh di situ. Orang bisa berubah, itu nasihat yang manfaat. Namun nggak perlu dibuat-buat gitu. Ditambahkan situ lagi musik-musik yang syahdu, misalnya biar orang itu nangis. Oh nggak perlu. Biasa aja, apalagi kalau kita nyampaikan Al-Quran dan hadis. Kalau dalilnya itu benar, orang itu merasa teringat dengan ayat Al-Quran atau teringat dengan hadis-hadis Nabi SAW, sudah cukup. Tanpa dibuat-buat dengan suasana yang hening, matikan lampu, nggak perlu. Biasa aja. Api unggun itu. Cah sekolah ini. Kemudian faedah yang ketiga, ini saya ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam hadis Arba'in. Kalau nasihat
disampaikan dengan jelas. Kalau nasihat itu disampaikan dengan jelas, pasti nanti punya pengaruh. Pasti nantinya punya pengaruh. Dan ingat situ kata jelasnya. Berarti bisa dari segi bahasa, pemilihan kata, lihat kondisi yang didakwahi. Kan masing-masing berbeda nanti penyikapannya. Bahasa kalau dengan orang kampung, orang desa, yo nggak bisa tinggi-tinggi. Yang penting jelas saja. Gak usah pakai bahasa intelektual. Engkau malah orang paham. Ya. Bahasanya biasa, turunkan grade-nya. Apa grade meneh iki? Terus bingung tau. Tingkatan. Passing grade, apa meneh passing grade. Kalau bicara bahasa Inggris nanti nggak paham. Udah pakai biasa istilah wong desa iki apa. Ya, nggak usah sampai tingkatan tinggi, pakai seperti istilah di dunia kampus, ya orang paham. Wong ini biasanya buruh bangunan kok jenengan ini perlakukan seperti mahasiswa, ya nggak bisa. Kalau dengan orang kampung ya bahasa orang kampung, wong desa ya desa. Nggak dengan bahasa tingkat tinggi, yang penting jelas, itu yang penting paham. Nggak mesti dia pakai bahasa tinggi sampai buat orang desa itu kagum. Oh, iki apa ya? Aku kok ora paham ya. Mau ngertinya saja, itu bapak ini pintar banget itu sampai istilah bahasa Inggris dipahami. Terus jenengan paham nggak? Ora paham. Ya orang nyambung. Istilah kota yang dia nggak bisa bawa ke desa. Menyesuaikan, yang penting balik itu jelas dan nanti punya pengaruh luar biasa. Maka memilih kosakata, memilih kata ketika khutbah ceramah kayak begitu. Jadi khotib itu perhatikan kondisi yang diceramai. Ini masuk mana ini? Saya di pelosok Imogiri. Beda kalau dia ngisi di misalnya masjid kampus UGM. Beda. Sana itu kalangan intelektual semua. Profesor, doktor. Untuk anak-anak kuliah beda, sehingga bahasanya juga nggak pas. Sama dia masuk di kalangan angkatan, polisi, yo beda nggak bahasanya? Yo beda, bahasa militer lah, inilah tegas gitu. Kalau polisi sama tentara ditegasin mau nggak? Harus tegas. Berarti nggak bisa lembek nggak bisa. Dikencengin aja, disentil aja langsung. Ya, begitu. Beda. Kalau dia bawa ke kampung apa kayak begitu? Lari kabur itu jamaah. Gak bisa dia itu perlakukan seperti militer, itu nggak bisa. Yang penting jelas nanti perhatikan kondisinya itu bagaimana. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika hati itu penuh rasa takut akan membuat mata itu mudah menangis. Jadi kalau hatinya tersentuh, punya rasa takut, akan pengaruh pada air matanya itu turun. Yang masalah itu jika ada nasihat yang harusnya menyentuh, namun dia tidak terkesan sama sekali dalam hatinya karena hatinya itu membatu keras. Maka kita harus berlindung pada Allah supaya dilindungi dari hati yang keras, yang sulit menerima nasihat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, nasihat perpisahan itu lebih berkesan. Lebih berkesan daripada nasihat-nasihat biasa.
Kalau nasihat biasa mau diulang-ulang terus dia belum terkesan. Namun kalau dia tahu, oh ini nasihat terakhir, dia perhatikan itu. Termasuk juga di tengah keluarga kita. Kalau misalnya orang tua mau meninggal dunia kemudian nasihati anaknya, ini nasihat penting itu, anak itu akan dengar itu. Besok kamu tuh harus ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu lebih diperhatikan dibandingkan dengan orang tuanya nyampaikan ketika dia itu sehat, normal. Ketika mau menjelang meninggal dunia, wah itu diperhatikan sekali itu. Sampai orang tuanya kasih wasiat, ini harus ditunaikan, yang ini, yang ini, yang ini. Wah dia catat baik-baik gitu, jangan sampai lupa. Maka lebih membekas kalau nasihat itu nasihat ketika perpisahan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, seseorang hendaklah meminta pada seorang alim nasihat atau wasiat. Tugas seorang alim kalau diminta tadi gimana? Dimintai nasihat. Fa iza stansahaka fansahhu. Jika ada yang minta nasihat padamu maka berilah nasihat. Jadi kalau dia datang minta nasihat maka berilah nasihat. Terus ini apakah jadi dalil? Kalau di setiap kali diminta untuk kasih nasihat atau misalnya gampangannya itu bahasanya kalau dimintai ngisi pengajian wajib dipenuhi? Ya tidak wajib. Tidak wajib. Beda kalau ini nasihat langsung diminta kasih waktu, kemudian ada waktu di situ terus bisa memberikan nasihat, punya kesempatan maka berilah nasihat. Walaupun cuma singkat saja yang dia berikan, balighu anni walau ayat, walaupun cuma satu ayat saja. Yang penting bisa jadi nasihat yang bermanfaat. Kemudian faedah yang berikutnya yang ketujuh, nasihat yang paling manfaat adalah nasihat takwa. Nasihat yang paling penting disampaikan adalah nasihat takwa. Usikum bittaqwallah, kata Nabi SAW tadi, aku nasihatkan kepadamu atau wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Ini sebelum wasiat-wasiat atau nasihat yang lainnya. Takwa itu yang paling penting. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan keutamaan takwa. Hadis ini menunjukkan keutamaan takwa. Takwa itu apa tadi? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian faedah berikutnya lagi, yang keberapa? Ke-9. 9. Nabi SAW mewasiatkan untuk taat pada pemimpin. Dan hukumnya adalah wajib. Walaupun terhadap pemimpin yang zalim. Tuh di garis bawah itu. Walaupun terhadap pemimpin yang zalim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati. Walaupun pemimpin itu memukul punggungmu atau mengambil hartamu, tetaplah dengar, tetaplah patuh, tetaplah taat. Kalau di tengah-tengah kita itu sebaliknya. Punya kalau pemimpin sudah zalim, ditindak saja. Mau di demo kayak mau diapain kayak. Kalau tadi sebenarnya Nabi SAW maksudnya Nabi timbang-timbang. Situ kan ada dua mudarat. Mudarat pertama, dapati pemimpin yang zalim, itu mudarat. Mudarat kedua apa? Lepas dari kepemimpinan. Ini mudaratnya lebih besar. Ingat Bapak Ibu-ibu, dalam syariat Islam kalau temukan dua mudarat kayak begini, pilih yang paling ringan. Pilih yang paling
Ya, pilih yang paling ringan, yaitu tetap taat walaupun pada pemimpin yang zalim sekalipun. Selama di situ bukan kita mentaatinya dalam maksiat. Ya, diberi catatan selama mentaatinya bukan dalam maksiat. Dalam maksiat nggak boleh ditaati. Karena ketika Allah sebutkan tentang taat pada pemimpin dalam ayat itu, dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Kalimat atiu tidak diulangi pada ulil amri, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin harus bersesuaian dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak boleh taat dalam maksiat. Sama seperti kita dengan orang tua kita sendiri, tidak boleh taat pada orang tua dalam maksiat. Orang tua suruh maksiat gak boleh ditaati. Maka kalau ada perintah untuk bermaksiat, fala sam'a wala tha'ah. Tidak ada perintah untuk dengar, tidak ada perintah untuk taat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Tetap wajib taat pada pemimpin walaupun pemimpin tersebut tidak pantas jadi pemimpin. Seperti apa di sini tidak pantas? Budak. Budak itu tidak boleh jadi pemimpin. Namun andai dia jadi pemimpin tetap wajib taat. Maka seandainya ada pemimpin perempuan juga, seharusnya laki-laki jadi pemimpin, namun perempuan jadi pemimpin. Tetap taat nggak? Bapak-bapak. Bupatinya perempuan ya. Disinggung saya ini. Tetap taat atau tidak? Tetap taat. Gak ada masalah ya. Padahal hampir bupatinya juga perempuan. Coba lihat. Tetap taat juga. Pokoknya pemimpinnya siapa ditaati ketika itu, karena maslahatnya lebih besar dibandingkan keluar dari ketaatan. Terus faedah yang berikutnya lagi, wajib berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Termasuk ketika menemukan adanya perselisihan pendapat. Yang diunggulkan apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana ya, ini musim hujan nih. Dianjurkan nggak untuk sholat jamaah? Ya. Iya. Disunahkan. Dianjurkan untuk sholat jamaah. Sekarang pertanyaannya misalnya, dalam masjid berselisih. Ini hujannya cuma gerimis saja. Inisiatif di situ. Wes jamaah sholat saja. Mau pilih yang mana coba? Ketika itu bertengkar itu satu masjid. Ada yang milih jamaah sholat, ada yang tidak. Hujannya apa di sini? Gerimis. Gimana? Mana yang diikuti coba? Enggak tahu. Ya, imamnya salah gimana coba? Yang diikuti mana yang bersesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil itu kalau punya kesulitan, masyaqqah, hujan gerimis itu bukan masyaqqah, maka nggak boleh ngambil gampang-gampangan. Berarti kalau tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, tidak boleh. Berarti kalau hujan gerimis boleh jamaah enggak? Tidak boleh. Enggak boleh gampang-gampangan dalam hal ini.
Ya, hujan cuma gerimis, cuma sebentar aja gitu, terus berhenti. Nggak ada kesulitan berangkat ke masjid. Itu tandanya kalau kita berangkat ke masjid jadi sulit. Nggak pakai payung, bajunya basah kuyup, mau dipakai sholat, bajunya nggak bisa, malah kedinginan. Nah itu baru hujan masalah. Namun kalau tidak seperti ini berarti hujannya hujan biasa. Maka tidak ambil keringanan jamak. Maka kalau ada keringanan, iya memang ada keringanan, namun lihat kondisi. Kembalikan kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi SAW itu yang jadi solusi, jalan keluar, jalan tengah, sehingga kita itu jadi tenang. Berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi SAW, ketika terjadi perselisihan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kita juga diperintahkan mengikuti ajaran Khulafaur Rasyidin. Karena asalnya ajaran Khulafaur Rasyidin bersesuaian dengan ajaran Nabi. Karena asalnya ajaran Khulafaur Rasyidin bersesuaian dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya begitu. Kecuali ada khilaf, beda pendapat di antara para sahabat gitu. Namun asalnya itu mereka ikuti ajaran Nabi. Contoh di sini saya sebutkan ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah azan, kan ada sebagian kita lakukan azan Jumat itu 2 kali. Ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama itu mau menjelang untuk memanggil jamaah sholat Jumat itu supaya segera ke masjid. Azan yang kedua itu ketika khotib naik mimbar. Udah ucapkan salam terus azan kedua. Apakah azan pertama tadi termasuk bid'ah? Maka perlu dipahami, yang hidupkan ini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu siapa? Khulafaur Rasyidin. Padahal dalam hadis dikatakan apa tadi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpegang teguhlah dengan ajaranku, kata Nabi SAW, dan juga ajaran khulafaur rasyidin. Berarti ajarannya Utsman juga diikuti. Maka bagi yang memilih pendapat azan Jumat 2 kali pun masih boleh. Karena itu ajarannya siapa tadi? Utsman. Utsman itu siapa? Khulafaur Rasyidin. Masuk dalam hadis tadi. Kenapa Utsman mengadakan azan sampai 2 kali, azan pertama dan azan kedua? Karena di masa Utsman kaum muslimin sudah banyak. Dan ketika itu mereka punya aktivitas. Kalau tidak dipanggil azan 2 kali, jadinya mereka telat nanti untuk hadiri sholat Jumat. Maka ketika itu Utsman punya inisiatif, sudah azan pertama untuk kumpulin orang-orang biar tahu nanti pada persiapan. Yang jualan mungkin berhenti dulu jualan, yang di rumah mau pergi ke masjid sudah siap-siap. Dan itu yang saat ini berlaku di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, azan sholat Jumat itu 2 kali. Berarti kesimpulannya, syariat azan tadi itu yang tepat bid'ah atau bukan? Bukan. Bukan. Kemudian faedah keberapa sekarang? Ke-13. 13. Solusi dari perselisihan umat. Solusi dari perselisihan umat adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi berpegangnya bagaimana, Bapak Ibu?
Gigit dengan gigi apa? Geraham. Mana yang lebih kuat, gigi seri apa gigi geraham? Apa gigi taring? Mana yang paling kuat kalau gigit? Hah? Gigi geraham. Artinya di situ kalimatnya suruh pegang kuat-kuat ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan pegang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti memegang bara api. Walaupun sulit, panas nggak bara api? Panas. Walaupun berat, dapat omongan sana sini, dapat omongan nggak? Omongannya apa? Dicaci makinya apa? Aneh, orang umum, sesat, apa meneh? Wahabi, apa meneh? Teroris, Al-Kacong, jenggotnya apa? Macam-macam kan gelarannya kan. Disuruh itu pegang tadi karena cobaan sana sini. Kalau nggak dipegang kuat-kuat yo lepas. Dikatakan seperti megang bara api, artinya apa? Wah, cobaannya itu berat, apalagi hidup di akhir zaman. Serba aneh. Ya, maka disuruh pegang kuat-kuat. Itu solusi kalau ada perselisihan. Ada yang komentari kita juga termasuk. Cobaannya berat saat ini. Komentarnya ada aja. Dan banyak juga yang gak senang. Banyak yang gak suka. Mau ngaji banyak musuhnya gak? Ya banyak. Ada aja yang gak suka. Entah itu teman seprofesi. Sama-sama punya warung. Karena ngerti dia kita itu ngaji. Ya akhirnya dia omongin. Wah itu sana punya warung namun sekarang sudah aneh dia. Kok itu pas azan itu tutup, wah itu aneh lagi itu. Enggak takut sana rezekinya itu lari. Nanti diundang apa lagi? Selamatan juga ya enggak datang, diomongin lagi. Namun kalau dikasih snacknya yo dimakan, disuruh hadir yo enggak hadir. Maka kalau sudah ada komentar kayak gitu nggak usah makan aja selesai. Oh pak saya nggak mau daripada saya dikomentari nanti. Ya sudah nggak usah makan. Kasih ke yang lain yang butuh aja. Bilang saya nggak pernah mau makan kok. Itu aja selesai. Walaupun secara zat itu makanannya halal. Namun kalau karena komentar tadi tinggalin aja. Ngapain daripada saya dituduh tadi ini diundang nggak datang mau dikasih snack mau makan. Nah, sudah nggak usah makan. Kemudian hadis ini juga punya faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan bid'ah. Berarti kalau kita ingatkan bid'ah berarti ikuti ajaran Nabi. Maka kalau ada yang peringatkan bid'ah malah dia itu yang panas yo aneh. Wong ini yang Nabi SAW ingatkan dari dulu kok. Terus kalau kamu itu diingatkan bid'ah kok kamu panas-panas telinganya, ya berarti yang dengar itu yang aneh. Karena Nabi SAW sudah sampaikan jauh-jauh hari. Harusnya salahkan Nabi dong. Nah sekarang dari hadis ini, ya faedah berikutnya lagi bid'ah itu punya 3 syarat disebut bid'ah. Satu, amalannya baru. 2, berkaitan dengan ibadah. 3, tidak ada dalilnya. 1 apa? Baru. 2, berkaitan dengan ibadah. 3, tidak ada dalilnya. Ini HP ini bid'ah atau bukan? Baru atau bukan? Baru. Namun kaitannya dengan apa? Dunia, bukan kaitannya dengan agama. Maka tidak masuk bid'ah yang tercela. Mikrofon.
Baru kaitannya dengan apa? Gak ada mikrofon pun kita bisa ngaji loh. Jadi bukan maksud ibadah ini cuma bantu sarana. Sama seperti karpet masjid. Rasulullah SAW itu sholat di atas lumpur kalau hujan. Beliau masuk masjid itu pakai sendal atau pakai sepatunya? Namun karpet ini bukan kaitannya dengan zat. Artinya kita bukan ibadah itu dengan karpet tadi. Cuma sarana, nggak ada karpet pun tetap sholat nggak? Tetap sholat. Sah nggak sholatnya? Sah. Kita nggak nganggap istimewanya ada karpet ataukah tidak. Nggak ada pun kita tetap bisa sholat juga. Berarti bukan tujuannya tadi adanya karpet, namun cuma membantu. Masuk bid'ah enggak? Enggak. Namun ada ibadah yang itu kadang sifatnya itu disebutkan dalam dalil umum. Namun Nabi SAW enggak melakukannya padahal punya peluang faktor untuk melakukannya. Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Contoh, mengazani mayit ketika dikuburkan. Sekarang jenazah di masa Nabi SAW ada atau tidak? Ada. Namun syariat ini ada atau tidak? Oh, enggak ada. Padahal faktornya ada enggak? Ada. Penghalangnya ada atau tidak? Oh, enggak ada yang menghalangi. Harusnya bisa dilakukan. Namun kok tidak dilakukan? Berarti memang amalannya tidak ada tunan. Enggak ada dasar. Enggak ada faktor kok dilakukan. Namun kok yang meninggal kok nggak ada riwayat sampai tengah-tengah kita si A ini ketika meninggal diazani gitu-gitu nggak. Azan kali iqamah atau azan saja? Azan sama iqamah. Nggak ada tuntunan. Kalau ada tuntunan, wah bapak ibu-ibu sudah pada dengar itu riwayatnya itu. Anas riwayatkan kayak gini, Abu Hurairah riwayatkan kayak begini, Abdullah bin Umar riwayatkan kayak begini. Namun nggak pernah dengar kan? Harusnya umum di masyarakat ya para sahabat dulu. Namun kok kita nggak tahu. Iya kan? Iya. Walaupun jenengan nanti di masyarakat saat ini ya ini jadi orang umum. Artinya masyarakat sudah nganggap aneh. Ini kok meninggal kok nggak diazani, nggak diiqomai. Namun di masyarakat para sahabat wajar-wajar saja. Mereka nggak berlakukan kayak gitu kok. Mungkin di masyarakat kita aneh, di masa para sahabat itu nggak nganggap aneh. Karena patokannya itu di zaman siapa coba? Zaman dulu bukan zaman saat ini. Patokannya benar atau tidak bukan karena banyaknya orang yang melakukan saat ini. Sandarnya bukan karena banyak orang yang melakukan di zaman ini. Namun sandarnya itu sesuaikan dengan dalil atau tidak. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Faedah berikutnya lagi, maka tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Karena semua bid'ah itu apa? Dhalalah. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Seandainya ada, taruhlah diperkenankan kalimat ini tidak berlaku umum. Setiap bid'ah itu tidak sesat misalnya. Taruhlah kayak begitu ya kalimatnya ya. Coba lihat kalimat selanjutnya kan wa kullu dhalalatin finnar. Harusnya neraka juga berarti ada neraka yang hasanah, ada neraka sayyi'ah. Betul nggak? Ya. Mau mengatakan ada neraka yang baik coba? Harusnya kan kayak gitu ada kalimat lanjutnya. Biar adil ya. Biar adil. Pung satu cerita kok. Berarti kalau ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, berarti ada neraka yang hasanah. Tempat untuk bid'ah hasanah di situ. Paham ini Bapak? Itu muter lagi kalau ada penceramah bilang kayak begitu. Wong adil dong, lanjutannya coba diteruskan. Kalau itu nggak berani kamu katakan, maka harus berlakukan berarti kalimat kullu berarti itu semua tanpa ada pengecualian. Paham ini? Ya. Nah, itu kalau mau ngotot-ngototan itu balik lagi.
Namun ya sampaikan di masyarakat itu baik-baik. Ya, nanti kalau di masyarakat itu anti dengan kalimat bid'atin dolalah, mbok diubah. Diubahnya gimana? Setiap amalan yang tidak ada tuntunan. Gitu, jangan pakai kata bid'ah. Wah, di demo nanti kamu. Paham ini Bapak? Jenengan kadang masalah kalau pakai kata itu di masyarakat itu. Jenengan baru bilang di awal khutbah, innal hamdalillah. Ini di Wahabin lagi ngomong gitu. Coba lihat nanti dia teruskan. Pasti nanti lanjutannya apa? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Coba lihat sebentar lagi itu. Iya tak? Iya. Memang dasar Wahabi dia ini. Padahal baru innal hamdalillah. Ini belum lanjutan loh. Namun ujung-ujungnya iya benar. Makanya kalau memang sudah kayak gitu di masyarakat ya diubah aja. Saya nggak mau keluar kata bid'ah sama sekali. Ini tak hapus saya ini. Ubah nanti khutbah Jumatnya saya nggak mau masukin ini juga nggak masalah. Jadi kan tetap khutbahnya sah karena syarat khutbah tuh nggak mesti kalimat itu ada. Diubah. Saya ganti. Ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aronal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa aronal batila batila warzuqna tinaba. Kok enggak ada kata bid'ah ya padahal di depannya itu innal hamdalillah. Iya, kamu seuzon sama saya. Kecela ya. Iya. Kalau awalnya sudah innal hamdalillah namun dia muter itu. Dikelabui jamaah itu, dikira mau kulo bid'atin dolalah. Padahal Allahumma aronal haqqa warzuqna tibaa. Itu bapak-bapak, jadi pintar-pintar ubah. Bahkan ada beberapa kalangan tuh karena dulu saya itu tulis khutbah Jumat itu pakai kalimat itu, "Bu Ustadz, ini naskahmu ini dipakai umum loh. Mbok dihapus saja." Oh ya Pak, dan tak hapus saja itu gampang aja, dan tak ubah lagi kalimatnya. Akhirnya diberlakukan umum juga, orang umum pakai. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada berapa faedah tadi? 13. Berapa? 17. Masya Allah. Padahal dari hadis yang singkat. Moga-moga manfaat. 14 kok. Ada yang nanya, ada wanita masturbasi, apakah ia harus mandi janabah? Kalau keluar mandi walaupun dengan cara masturbasi onani wajib mandi janabah atau mandi junub. Adakah amalan sunnah setelah akad nikah seperti mendoakan istri atau sholat setelah akad? Ada. Buka di adab-adab malam pengantin pertama. Ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bahasa Arabnya adabuz zifaf. Ya, nanti dicari ini yang mau nikah ini. Saya nggak mau ajarkan di sini. Nanti bapak malah kepengen lagi. Ustadz, ada yang menjelaskan bahwa zakat pakai beras adalah bid'ah. Bagaimana pendapat Ustadz? Ustadznya kurang makan paling itu, atau lagi lapar itu. Gimana bid'ah pakai beras? Wong Nabi SAW itu sebutkan saja so'an min tamrin atau so'an min syairin. Dan Nabi SAW itu sebutkan beberapa jenis makanan. Maka maksudnya di situ bukan pada jenis makanannya, namun maksud pokoknya adalah zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Makanan pokok di negeri kita apa? Beras. Berarti bukan ini masalah kias, pengkiasan dan pemahaman dalil. Ustadznya kurang minum aja itu kayaknya. Suruh minum dulu gitu, belajar baik-baik baru nyimpulkan. Orang ngawur. Kalau azan waktu mau Jumatan dilakukan 2 atau 3 orang bersama-sama, itu maksudnya bagaimana? 2 atau 3 orang. Azan bareng gimana? Azan 3 orang. Yang azan itu 2 atau 3 orang. Azan pertama. Azan itu orang 2 bareng. Kali azan itu bareng. Iya, ini apa nih? Saya belum paham. Nanti terangkan lagi ya. Bila kita dapati azan pada sholat Jumat, kita tunggu selesai azannya atau boleh terus sholat 2 rakaat. Bagi yang masuk pas kumandang azan langsung tahiyatul masjid.
Karena kepentingan mendengar khutbah Jumat maslahatnya lebih besar daripada jawab azan. Ya. Jadi kalau datangnya itu pas lagi azan untuk tadi imam naik mimbar, maka pentingkan sholat tahiyatul masjid karena biar dapat khutbah Jumat secara utuh. Bolehkah sholat witir 1 rakaat setelah sholat ba'diyah isya, tetapi setelah itu tidak langsung tidur? Boleh. Sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur atau sesudah tidur, walaupun sholat witirnya cuma 1 rakaat. Ustadz, apakah umat Islam boleh merayakan hari raya Halloween? Apa hari raya hantu kok dirayakan? Untuk apa? Dan tahun baru. Tahun baru ngapain? Tidur aja untuk bisa sholat subuh. Dan hari raya lainnya. Islam cuma mengenal 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wong saja kalau kita bahas tentang masalah maulid Nabi saja, kalau jenengan bilang itu hari raya, wong maulid Nabi saja para ulama beda pendapat untuk tanggalnya. Ngapain susah-susah untuk merayakan? Tanggalnya saja belum pasti, itu para ulama putuskan. Dalam mandi junub atau besar ketika pas mandi menyentuh kelamin, apakah dianjurkan wudhu lagi? Ustadz, tidak. Menyentuh kelamin tidak membatalkan mandi, maka dia lanjutkan saja. Namun saran saya, awal-awal ketika sebelum wudhu itu bersihkan kemaluan dulu, baru kemudian setelah itu wudhu, baru kemudian ratakan air ke seluruh badan, dan jangan sentuh kemaluan lagi. Itu lebih aman. Anjing najis pada bagian tertentu atau seluruh bagian dari tubuh anjing? Kalau mazhab Syafi'i seluruh tubuh anjing itu najis. Namun kalau mazhab Imam Malik cuma air liurnya saja yang najis. Dan insya Allah pendapat yang tepat cuma air liur anjing saja yang najis, tidak seluruh tubuhnya. Namun ingat, pendapat ini bukan jadi dalil, oh kalau gitu nggak apa-apa saya memelihara anjing. Memelihara anjing punya masalah lain lagi. Apakah menghilangkan benda yang terkena najis anjing juga harus dicuci menggunakan tanah? Tidak. Anjing misalnya jilat ini meja, maka mejanya tidak disuruh cuci sampai 7 kali. Cukup dibersihkan dengan cara biasa sampai najis tersebut hilang. Apabila benda yang terkena najis anjing hanya dibersihkan atau dicuci dengan air sabun atau deterjen sampai hilang zat najisnya, boleh. Selama anjing tadi bukan jilat wadah berisi air. Kalau yang dijilat wadah berisi air, maka airnya dibuang, wadahnya ini dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan tanah atau debu. Apabila benda yang terkena najis anjing terus, lalu kita menyentuh benda tersebut, apakah badan kita menjadi najis dan harus dicuci dengan tanah? Tidak. Ini anjing jilat meja, terus kita nyentuh meja, maka kita tidak suruh cuci tangan tadi, cuci 7 kali. Cukup kalau cuci 7 kali kalau anjing menjilat wadah itu berisi air. Bagaimana hukumnya kita mengambil batu yang jatuh di jalan atau buah yang jatuh? Kita mengambil buah yang jatuh di jalan atau buah yang jatuh di halaman kita. Itu punya siapa? Kalau yang jatuh di halaman kita itu punya tetangga sebelah, berarti minta izin kepada tetangga sebelah karena itu masih miliknya. Kalau ada buah jatuh di jalan, gimana? Sama juga. Kecuali kalau pemilik rumah sudah nganggap itu biasa gitu, dibuang-buang saja. Kita sudah tahu memang dia itu biasa buang kayak gitu, nggak bebas orang ngambil, berarti bebas. Sama sekarang kalau buah itu jatuh di masjid, sekarang boleh, atau tanaman ada di masjid, tanaman mangga misalnya ada di masjid, boleh nggak diambil? Boleh nggak diambil? Lihat dulu tanaman siapa. Kalau itu memang punya masjid berarti umum kan? Umum, berarti boleh-boleh saja, asalkan tidak ada larangan dari takmir masjid. Kalau takmir melarangnya pelit, keterlaluan itu. Sudah di masjid kok umum saja gitu ya, dibiarkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas, mungkin manfaat.
Ya demikian, insya Allah kita lanjut lagi pekan depan Ji. Untuk pengawasan rutin kita, mugi-mugi istiqomah, Allah beri tambahan ilmu, Allah terus membimbing kita untuk beramal soleh, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.